Hai, Mike di sini. Bayangin ya, ada tablet pakai chipset kelas flagship, pakai layar 2K 120Hz, quad speaker Harman Kardon, tapi harganya tetap bersaing. Apalagi kalau bukan tablet Huawei terbaru yang dijual di Indonesia, yaitu Huawei MatePad 11. Oke, Huawei MatePad 11 adalah usaha terbaru Huawei untuk membuat tablet mid-range yang powerful. Bagi yang sebelumnya udah tahu Huawei MatePad 10.4 tahun lalu, secara penampilan dan build kurang lebih masih sama ya. Punggung serta frame terbuat dari polimer warna hitam, sedangkan kaca menyelimuti bagian depan. Di sekelilingnya ada tombol volume, power, dan masing-masing kiri kanan ada dua speaker berlabel Harman Kardon. Tray microSD ada, dengan catatan versi yang keluar di Indo nggak punya konektivitas seluler garis miring 5G. Orientasi utama tablet ini adalah landscape, terlihat dari lokasi webcam di atas. Menurut kami, 11 inci itu adalah ukuran tablet ideal zaman now, nggak kekecilan dan nggak kegedean. Maka dari itu langsung aja kita skip ke hal pertama dan utama yang kita judge dari sebuah tablet, yakni layar. Berbeda dengan MatePad 10.4 yang resolusinya 2000x1200, panel IPS rasio 16:10 ini punya resolusi QHD+ 2560x1600. Mantap jiwa, ini tajam banget. Apalagi punya dynamic refresh rate up to 120Hz. Memang bukan OLED, tapi di harganya ini udah bagus banget, punya resolusi 2K serta refresh rate tinggi, dan toh warnanya punya coverage DCI-P3 dengan kontras mantap. Buat YouTube, Netflixan, bahkan baca-baca tentu lebih enak punya resolusi setinggi mungkin. Meski ya belum banyak game yang support 90Hz ke atas. Adapun support stylus Huawei M Pen, tapi ya belum coba sebab belum beli stylusnya. Oh ya, quad speaker Harman Kardon ini harus diakui mantap jiwa buat yang demen streaming video atau denger musik, sesuatu yang sulit kalian dapatkan dari sebuah smartphone. Kedua, untuk menjalankan layar spek tinggi ini, Huawei merasa perlu menyematkan prosesor yang gak kalah gahar. Bahkan rela berpisah dari prosesor Kirin buatannya sendiri. Walau berupa chipset papan atas tahun lalu, kemampuan Snapdragon 865 tetap nggak bisa diremehin. Dan sangat lancar untuk multitasking apalagi workload berat. RAM-nya sebesar 6GB dan punya memori internal 128GB. Nanti kita coba ya, gaming-gaming dikit. But, I guess, di samping spek hardware yang impresif untuk harganya, yang baru dan arguably menarik untuk dibahas dari tablet ini ialah software-nya. Sebab, ini adalah tablet pertama yang meninggalkan MIUI Android dan menjalankan HarmonyOS 2.0. OS berbasis microkernel yang awalnya hanya dipakai TV dan perangkat IoT Huawei ini, akhirnya mulai nongol di smartphone, smartwatch, dan tablet, sehingga pretty much bisa resmi berpisah dari Android, sekaligus memudahkan pengalaman dan pengembangan aplikasi cross-platform yang lebih seamless. Penjelasan lebih detail soal itu bisa kalian baca di artikel di deskripsi. Ya, tentu saja, ini tetap tidak bisa nyambung Google Mobile Services secara default dengan core feature Huawei Mobile Services, namun aplikasi Android tetap bisa diinstal di tablet ini, di samping aplikasi-aplikasi yang terdapat di App Gallery. Pengoperasiannya juga sebenarnya masih sangat familiar bagi para pengguna Android, sehingga orang awam bahkan mungkin nggak tahu kalau ini dalam tanda kutip bukan Android. Sebelum bahas apps, harus kami akuin kalau experience UI di perangkat layar besar macam tablet cukup optimal. Scaling dan penampilan lebih bagus, lebih rapi dibanding MIUI, responsif, dan punya beberapa fitur baru. Mulai dari bar di bawah sini, ada segmen khusus recent app yang bisa dibesar kecilin. Overall ada overhaul di desktopnya. Swipe down kanan atas untuk settings dan sebagainya, sedangkan swipe down kiri untuk buka notif. Cukup familiar? Multitasking pun udah jadi semakin oke. Di samping split screen multitasking, kita juga bisa buka floating apps banyak dua window yang bebas disusun dan di-resize sesuai kebutuhan. Bisa diumpetin, bisa dimunculin kapan aja via floating icon. Ditambah fitur drag and drop dan app bundles, lengkap sudah experience sebuah tablet bila Anda penggemar multitasking. Dukungan ekosistem seperti multi-screen collab dan wireless screen projection juga nggak kemana-mana. Jadi gimana? Apa kabar nih aplikasi? Di App Gallery versi HarmonyOS, saat ini udah ada integrasi dengan Paddle Search jika aplikasi nggak ditemukan di App Gallery. Misal aja nih,
Browser Google Chrome dan OneNote itu nongol pas dicari. Facebook, Netflix, dan Instagram kan juga nggak ada nih. Cara lainnya bisa diakalin via APK Pure, tapi kalau cari TikTok, Snapchat, dan Bigo itu tinggal download. Terus, apakah soal ketersediaan game ada kemajuan? Honkai Impact ada, Mobile Legends ada, Free Fire ada, World of Tanks ada, PUBG nggak ada, Genshin nggak ada, so bisanya gue download via APK Pure. Jika memang butuh aplikasi Google, sebenarnya bisa install virtual machine seperti G-Space. Cuma jujur, kalau sekedar mau buka Drive, Classroom, Map, YouTube, dan sebagainya, tinggal pakai Chrome gitu, terus bikin shortcutnya di Home juga bisa. Anggap aja kalian pakai laptop atau tablet Windows kan, yang toh sama-sama nggak punya aplikasi khusus Google. Well, intinya sih untuk sisi aplikasi, mau pakai MUI atau Harmony OS ya sama aja, secara default nggak punya integrasi Google. Still, kami harus acungkan 2 jempol terhadap effort Huawei yang sudah berusaha sebaik mungkin pasca diblokir dari Google dengan Harmony OS sebagai bukti nyata. Oh iya, performa gaming sesuai ekspektasi, jalan-jalan keliling Teyvat di Genshin Impact setting high 60 FPS masih cukup lancar, dan saat main PUBG terbuka setting hingga HDR Extreme di profil high performance dan itu jalan dengan lancar. Disipasi panasnya pun bagus, nggak panas di tangan, sesuai ekspektasi bagi sebuah tablet. Buat para gamer hardcore yang mau download game via App Store third party, tentu ini bisa jadi pilihan. Gyroscope ada, tapi tidak ada NFC. Kamera bukanlah hal yang crucial di sebuah tablet mid-range, tapi cukup senang mengetahui tetap ada improvement nih dibanding MatePad 10.4 tahun lalu. Sekarang kamera belakang jadi 13 MP support video 4K. Lumayan lah buat bantu motret catatan dan dokumentasi darurat. Kamera depannya sendiri punya resolusi 8 MP dan punya 4 mikrofon, sehingga secara kualitas gambar dan audio bisa dipastikan unggul dibandingkan kebanyakan laptop di luar sana untuk streaming dan juga meeting online. Soal daya tahan baterai, kapasitasnya mencukupi di 7200-an mAh, di mana gue playback YouTube 1 jam baru berkurang 6%, sehingga mestinya cukup untuk 12 jam penggunaan ringan terus-menerus. Charger yang dibundling punya daya 22,5 watt, mampu mengisi full baterai besar dalam waktu 2,5 jam. Bukan yang paling kenceng, yang penting ada peningkatan dari 18 watt di MatePad tahun lalu. Terakhir, kami sangat sarankan kalian untuk PO karena kalian dapat mouse dan sleeve keyboard bonus magnetik keren ini. Ngetiknya nyaman, udah gitu ada 2 tingkat pengaturan angle yang bisa kalian setel. Aksesoris wajib bagi siapapun yang mau menggunakan MatePad 11 sebagai mesin produktivitas. So, setelah 2 tahun berpisah dari Google, Huawei masih berusaha bertahan hidup dengan segala taktik. Mulai dari hardware bagus dibarengi harga kompetitif, hingga sekarang berhasil membuat OS dan ekosistem cross-platform baru yang setidaknya bisa berfungsi tanpa dukungan Google. MatePad 11 sendiri sudah jelas merupakan salah satu tablet terbaik di harganya, bisa dibilang menjembatani gap antara MatePad dan MatePad Pro. Ya anggap aja kan ini kalian beli laptop atau tablet yang bukan Android, tapi punya kompatibilitas oke dengan hampir semua aplikasi Android. Untuk kerja dan hiburan sehari-hari, menurut kami MatePad 11 adalah perangkat yang mantap. So, kalau minat jangan sampai kelewatan pre-ordernya dari tanggal 5 sampai 13 Agustus 2021. Bersamaan dengan munculnya Huawei FreeBuds 4. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah MatePad 11 ini sudah mencukupi kebutuhan akan tablet kalian? Silakan mandang mending, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.